Anissa Mahespati, seorang janda parubaya yang baru saja kehilangan suaminya. Rendra Santoso, menantu yang datang untuk menghibur, namun akhirnya terjebak dalam pelukan yang tak pernah ia bayangkan. Awalnya hanya temani makan, lalu temani bicara. Lalu, malam-malam panjang di teras rumah menjadi tempat mereka saling menatap lebih dalam, lebih hangat, dan lebih berani. Satu sentuhan kecil, satu senyum lirih, lalu satu pelukan yang seharusnya tak terjadi. Tapi hati mereka bicara lain. Mereka tahu ini salah, namun mengapa rasanya begitu benar? Cinta ini tak pantas, tapi terasa terlalu indah untuk dihindari. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta terlarang, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan, selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya awal April. Udara terasa lembab setelah hujan siang tadi merintik pelan. Jalanan kompleks perumahan elit di kawasan Dharma Husada Indah sudah tenang, ketika sebuah mobil hitam berhenti di halaman rumah bergaya klasik. Rendra Santoso turun dari balik kemudi, lalu menghela napas sebelum menekan bel pintu rumah mertua yang kini sunyi sejak ditinggal mertua pria, Rangga Mahespati untuk selamanya. Anissa Mahespati, perempuan anggun usia 50-an, menyambut dengan senyum samar. Garis kelelahan dan luka batin yang belum sembuh masih tampak di matanya. Gaun panjang berbahan satin yang dipakainya, membalut tubuh rampingnya dengan anggun, mengaburkan luka di balik senyuman. "Terima kasih sudah datang duluan, Ren," ucap Anissa, menyentuh lengan menantunya pelan. Rendra hanya mengangguk, menatap perempuan yang dipanggil ibu itu, dengan tatapan lebih lama dari biasanya. Waktu telah memperindah wajah Anissa, tapi kehilangan membuat aura sendunya terasa begitu menyentuh. "Aku cuma ingin ibu gak merasa sendiri," jawab Rendra, meletakkan tasnya di dekat sofa ruang tamu. Malam itu, mereka makan malam bersama. Suara sendok dan garpu menjadi satu-satunya yang mengisi keheningan. Sesekali, tatapan mereka bersinggungan, dan dalam keheningan itulah, sebuah jarak perlahan terhapus. Hari-hari berikutnya berjalan lambat namun penuh makna. Rendra membantu memperbaiki taman kecil di belakang rumah, memasak sarapan bersama Anissa, dan menemani berjalan sore mengelilingi kompleks. Mereka tertawa, berbagi cerita masa lalu, mengenang almarhum Rangga, dan perlahan mulai saling membuka ruang hati yang selama ini tersembunyi. Satu sore, hujan deras mengguyur Surabaya. Rendra dan Anissa terjebak di beranda belakang, duduk di bangku rotan, berbalutkan kehangatan kopi dan pelukan angin basah. Anissa yang mengenakan blus tipis, tanpa sengaja memperlihatkan siluet tubuhnya yang lembut dalam keremangan senja. Rendra menoleh, dan detik itu, waktu seperti berhenti. "Kadang aku lupa rasanya disentuh," bisik Anissa tanpa sadar. Rendra menatapnya, lalu mendekat, menyentuh jemarinya yang dingin. Bukan karena lupa, mungkin karena terlalu lama menahan. Anissa memejamkan mata. Jarak antara mereka hanya sehelai napas. Suara hujan menjadi latar dari keheningan yang berubah menjadi getaran. Rendra mencium jemarinya, lalu mengangkatnya ke bibir. Sentuhan itu menggigilkan tubuh Anissa, membangkitkan memori-memori yang lama mati. Ia tak menolak ketika pelan-pelan tubuhnya ditarik dalam pelukan. Tak ada kata. Tak ada logika. Hanya desir darah dan desir rindu yang lama disimpan. Malam itu, di kamar tamu yang kini jadi milik Rendra, pintu terbuka pelan. Anissa berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur panjang berwarna gading, yang samar menerawang di bawah cahaya lampu temaram. Tatapan mereka bertemu, dan seperti dua keping magnet yang kehilangan arah, tubuh mereka saling mencari. Rendra berdiri. Tanpa kata. Mereka mendekat, napas menjadi satu, tubuh bersentuhan dalam gemetar sunyi. Bibir mereka akhirnya menyatu, seperti menemukan rumah yang lama hilang. Dalam pelukan itu, waktu mencair.
Tubuh mereka menyatu bukan karena nafsu semata, tapi karena rindu yang menahun, dan luka yang tak bisa sembuh hanya dengan air mata. Apa yang terjadi malam itu, bukan sekadar pertemuan dua jasad, melainkan dua hati yang kehilangan dan saling mencari cahaya. Dan di tengah suara hujan yang masih turun perlahan, cinta itu lahir dalam senyap, dalam sesal yang disimpan dalam-dalam. Pagi datang dengan enggan. Surabaya masih basah oleh hujan semalam, dan di kamar tamu rumah Mahespati, dua insan terlelap dalam pelukan penuh dosa. Anissa membuka mata lebih dulu. Cahaya pagi menyusup lewat tirai tipis, mencium wajah Rendra yang masih tertidur. Lelaki itu tampak tenang, tapi pelukannya semalam masih menyisakan jejak membara di kulit Anissa. Ia menyentuh pipi Rendra perlahan, jari-jarinya bergetar seiring degup jantungnya yang belum juga reda. "Aku sudah terlalu jauh," bisiknya pada diri sendiri. Namun ketika Rendra membuka mata dan menatapnya tanpa penyesalan, semua rasa ragu itu lenyap. Yang tersisa hanya hangat, dan sesuatu yang perlahan berubah dari keinginan sesaat, menjadi candu dalam diam. Mereka tidak berkata banyak pagi itu. Anissa menyiapkan sarapan seperti biasa, hanya kali ini ia mengenakan kain batik panjang dan kemeja putih milik almarhum suaminya. Baju itu kebesaran, tapi justru itulah yang membuatnya terlihat menggoda. Rendra datang dari belakang saat Anissa sedang menuang teh. Ia memeluk dari belakang, memejamkan mata dan mencium tengkuk Anissa dengan sangat pelan, seolah mengejar setiap inci kerinduan. "Jangan pakai baju mendiang suamimu saat ada lelaki lain, yang sudah menyentuhmu," gumam Rendra di telinganya. Anissa menghela napas panjang, antara malu dan terbang. "Lelaki lain?" bisiknya sambil menoleh sedikit, memperlihatkan senyumnya yang menyala di bawah mata sendu. Rendra membalik tubuhnya, menatapnya dari dekat. "Bukan lelaki lain. Lelaki yang kini tak bisa lepas darimu." Dan mereka kembali tenggelam. Di dapur. Di lantai marmer dingin yang tak mampu meredam panas tubuh mereka yang haus akan sentuhan. Rendra menyusuri lekuk tubuh Anissa, seolah sedang membaca sebuah puisi yang lama hilang dari peradaban, sementara Anissa merintih dalam diam, menggigit bibirnya agar tak melanggar batas suara. Dalam pelukan Rendra, tubuh Anissa menemukan hidup kembali. Tiap ciuman seolah menghapus bulan-bulan kesunyian yang dihabiskan sebagai istri setia, namun tak pernah benar-benar dimiliki secara utuh. Sementara Rendra, mendapati dirinya mencintai dua perempuan dalam satu napas, satu sebagai istri, dan satu sebagai larangan yang terlalu manis untuk dihindari. Hari ketiga, mereka berjalan di taman belakang, berdua tanpa kata. Langkah mereka perlahan, tangan hampir bersentuhan tapi tak saling menggenggam. Seperti dua bayang-bayang yang takut disinari terang. "Aku akan datang sore nanti," kata Larasati lewat telepon. Anissa terdiam. "Sudah waktunya," ujarnya pada Rendra. "Iya," jawab Rendra, tapi matanya tak mampu berbohong. Di sana ada luka. Ada keengganan untuk melepaskan. Mereka tahu, apa yang mereka miliki ini bukan cinta yang pantas. Tapi entah mengapa, justru dalam kepantasan yang dirampas itulah, gairah dan keintiman mereka tumbuh semakin liar. Malam terakhir sebelum Larasati pulang, mereka membuat kesepakatan yang tak diucapkan. Hanya lewat mata, lewat ciuman panjang di balik tirai kamar, lewat pelukan diam di tengah gelap, mereka tahu malam itu harus sempurna. Anissa mengenakan gaun hitam tanpa lengan, belahan punggung terbuka hingga pinggang. Rendra terpana, tubuhnya bergetar hanya dengan satu pandangan. Mereka tidak terburu-buru. Malam itu mereka menyentuh satu sama lain seolah menyentuh sejarah yang tak akan terulang. Lembut, perlahan, dan menyala seperti api kecil yang menjaga bara. Mereka bercinta seperti dua orang yang tahu mereka akan berpisah, tapi tetap memilih untuk terbakar bersama. Anissa menangis di akhir pelukan, saat tubuh mereka bergetar bersama dalam harmoni yang menyayat. Rendra mengecup air matanya. "Maafkan aku." Anissa menggeleng. "Bukan salahmu. Aku yang terlalu lama membiarkan hatiku kosong, sampai kau datang." Di luar, bulan menggantung rendah di langit Surabaya. Malam itu,
Waktu seakan memberi mereka izin terakhir untuk menikmati larangan yang tak akan pernah bisa mereka sentuh kembali di siang hari. Sore hari, Larasati tiba. Langkahnya ringan memasuki rumah masa kecil yang kini terasa asing, meski dindingnya masih hangat oleh kenangan. Ia memeluk ibunya lama, memandangi wajah Anissa yang tampak berbeda, ada sesuatu di balik senyumannya. Lalu ia menoleh ke suaminya, dan seperti biasa, memberikan pelukan singkat dan ciuman pipi yang formal. Rendra membalas dengan senyum, tapi dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Anissa berdiri beberapa langkah lebih jauh, jantungnya berdebar cepat tiap kali mata Larasati dan Rendra saling menatap. Di sela tawa mereka yang dibuat-buat saat makan malam, tersimpan percakapan diam yang jauh lebih nyaring. Setelah makan malam, Larasati naik ke kamar lamanya. Ia terlalu lelah untuk berbincang panjang. Begitu langkah kaki anaknya menjauh, Anissa dan Rendra kembali sendirian di ruang tengah, yang kini seolah menjadi saksi bisu rahasia mereka. Dia sudah pulang, kata Anissa lirih, memandangi cangkir teh yang uapnya menipis. Rendra menatapnya. Iya, tapi aku belum bisa pergi. Bukan sekarang. Anissa berdiri, menatap jendela gelap, lalu membalikkan badan. Kalau kau tinggal lebih lama, kita akan makin sulit kembali. Apa kau sanggup menanggungnya, Ren? Rendra mendekat. Aku tak tahu bagaimana menjawabnya. Yang ku tahu, aku ingin bersamamu. Bukan karena kesepian, tapi karena kau membangkitkan sesuatu dalam diriku yang tak pernah ada sebelumnya. Anissa ingin marah. Ingin berteriak bahwa ini semua salah. Tapi tubuhnya terlalu hafal kehangatan Rendra. Hatinya pun telah belajar menerima rasa bersalah itu sebagai bagian dari napas. Dan malam itu, meski mereka tidur di kamar berbeda, gelombang rindu dan ingatan terus mengalir tanpa bisa dibendung. Di balik dinding tipis rumah Mahespati, ada gejolak sunyi yang tak terdengar, tapi terasa hingga ke tulang. Hari berikutnya, Anissa berusaha menjaga jarak. Ia memasak lebih banyak, menghabiskan waktu dengan Larasati, tertawa lebih sering, tapi tawanya selalu meninggalkan jejak hampa. Sementara Rendra mulai terjebak di antara dua dunia. Ia masih menjadi suami Larasati, dan tetap menunjukkan perhatian pada istrinya. Tapi di saat yang sama, ia juga mulai resah saat tak bisa menyentuh Anissa seperti sebelumnya. Satu sore, saat Larasati pergi ke salon, Anissa sedang menyiram bunga di halaman belakang. Rendra mendekat diam-diam, lalu mengambil alih selang air dari tangannya. Aku rindu, katanya dengan nada rendah. Anissa mundur setengah langkah. Jangan di sini. Tapi kau juga rindukan, bisiknya, menatap mata Anissa dalam-dalam. Tak ada jawaban, tapi Anissa tak lagi menolak saat bibir Rendra menyentuh keningnya. Ia pasrah ketika tangan lelaki itu menyusuri lengan, lalu menggenggam pinggangnya. Sekejap, dunia terasa lenyap. Hanya ada desir air, semilir angin sore, dan nafas mereka yang saling mencari. Mereka berciuman di antara bunga mawar, pelan, lama, dan penuh dendam rindu. Dan untuk pertama kalinya sejak Larasati kembali, tubuh Anissa merespon seutuhnya, seolah menolak realitas dan memilih kebahagiaan sesaat. Mereka tak sempat melangkah ke kamar. Di sudut teras belakang, tubuh mereka kembali menyatu, sunyi, namun meledak dalam diam. Rendra mengecup setiap lekuk Anissa seperti mengecup rahasia, sementara Anissa mencengkeram punggungnya kuat-kuat, menahan rintih yang hampir pecah. Kali ini tak ada bisikan maaf. Tak ada janji. Hanya nafsu yang dibalut rindu, dan cinta yang sudah tak lagi bisa dibedakan dari dosa. Setelahnya, mereka duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan tangan masih bertaut. Kita harus berhenti, bisik Anissa. Rendra mengangguk. Tapi malam ini, biarkan aku tinggal di kamar ibu, sekali lagi. Anissa menatapnya. Ada luka. Ada harap. Dan ada sesuatu yang lebih dari sekadar cinta, keterikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dan malam itu, untuk terakhir kalinya, tubuh mereka menyatu dengan utuh. Ciuman demi ciuman,
gerakan yang lambat namun mendalam, seperti tarian yang tahu bahwa ini adalah pentas terakhir. Tak ada nafsu yang memburu, hanya kenangan yang dibangun perlahan. Saat fajar menyingsing, Rendra pergi meninggalkan kamar itu tanpa suara. Dan Anissa hanya bisa menatap tempat tidur kosong, menyeka air mata yang jatuh satu persatu, mengenang sentuhan terakhir yang tak akan pernah kembali. Beberapa hari setelah kehangatan terakhir itu, suasana rumah Mahespati berubah. Bukan karena percakapan atau pertengkaran, tetapi karena keheningan yang lebih pekat dari biasanya. Anissa mulai menghindari pertemuan mata dengan Rendra, sementara Rendra justru semakin gelisah. Larasati, dengan naluri seorang istri, mulai menyadari sesuatu. Aneh ya Ren, katanya suatu malam ketika mereka sedang bersantai di ruang tamu. Mama sekarang sering melamun. Kayak ada sesuatu yang dipendam. Rendra menoleh pelan, jantungnya terasa ditarik turun. Dia mungkin masih belum pulih betul dari kehilangan ayah, jawabnya, berusaha terdengar tenang. Larasati mengangguk. Iya sih, tapi caranya melihatmu entah kenapa, kadang seperti bukan mertua melihat menantu. Rendra menelan ludah. Ngawur saja kamu. Sekarang kamu kok terlalu sensitif. Larasati menatap tajam. Mungkin saja. Tapi firasatku jarang meleset. Dan malam itu, Rendra tak bisa tidur. Ia terbaring di sebelah Larasati, tapi pikirannya melayang ke kamar di ujung lorong, tempat di mana dosa dan hasratnya pernah berpadu dalam bisu. Keesokan harinya, Larasati menemukan sesuatu. Saat membantu membersihkan kamar ibunya, ia menemukan lipstik warna merah karang, yang tidak biasa digunakan Anissa. Aroma parfum asing tercium samar dari kain sprei. Dan yang paling menyentak, sehelai syal hitam miliknya sendiri ada di bawah bantal Rendra di kamar tamu. Wajah Larasati menegang. Ia duduk pelan di tepi ranjang, tangannya gemetar. Saat malam tiba, ia menunggu. Ia berpura-pura tidur lebih dulu, lalu diam-diam mengikuti suara langkah Rendra yang keluar dari kamar. Pintu kamar Anissa terbuka, dan tertutup kembali. Hatinya runtuh saat itu juga. Esok paginya, Larasati duduk di meja makan lebih awal dari biasanya. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Anissa turun dari tangga mengenakan blus putih dan celana linen, tampak segar seperti biasa. Tapi begitu melihat mata putrinya, langkahnya tertahan. Rendra datang kemudian, dan langsung merasa ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Ada yang mau aku tanyakan, ucap Larasati tanpa basa-basi. Dan tolong, jangan ada yang berbohong. Anissa menarik napas. Rendra berdiri kaku. Larasati mengalihkan pandangannya pada ibunya. Apa yang terjadi antara Mama dan Rendra? Keheningan seketika menyelimuti ruang makan. Suara detak jam dinding terdengar sangat keras. Anissa nyaris pingsan oleh beratnya pertanyaan itu. Rendra mencoba menengahi. Lar, jangan ikut bicara Ren. Larasati mengangkat tangannya. Aku ingin dengar dari Mama langsung. Anissa memejamkan mata. Lalu, dengan suara yang pelan tapi tegas, ia berkata, apa yang terjadi adalah hal yang tak pernah seharusnya terjadi. Tapi itu terjadi. Dan aku tak bisa menghapusnya. Larasati menunduk. Air matanya jatuh. Ia tidak berteriak. Tidak mengamuk. Tapi justru itulah yang membuat luka terasa lebih tajam. Kau adalah ibuku, bisiknya. Dan dia suamiku. Anissa menunduk. Aku tahu, dan itu yang membuatku hancur setiap hari. Hari itu, Larasati meninggalkan rumah lebih awal dari rencananya. Rendra ikut dengannya. Tak ada pelukan perpisahan, hanya keheningan yang panjang di dalam mobil. Sebelum mobil melaju, Rendra sempat menoleh ke rumah itu, rumah yang dalam sekejap berubah dari tempat kenyamanan, menjadi tempat terlarang yang akan selalu ia ingat. Dan Anissa berdiri di depan pintu, mengenakan gaun putih tipis, rambutnya dibiarkan tergerai oleh angin Surabaya. Ia tak menangis.
Tapi sorot matanya memahat kenangan yang tak akan pernah padam. Malamnya, Anissa masuk ke kamar yang dulu ditempati Rendra. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk, membawa aroma bunga dan rindu yang sudah tak bisa lagi dituntaskan. Ia menyentuh spray dengan jemari pelan, lalu berbaring, memeluk bantal yang pernah menyerap aroma tubuh lelaki itu. Tak ada air mata. Hanya napas panjang yang ditarik dalam-dalam, seolah menelan semua dosa dan kenangan yang pernah menyalakan hidupnya kembali, hanya untuk membakarnya dari dalam. Waktu berlalu. Bulan berganti. Rumah Mahespati kembali sepi, seperti saat Rangga baru saja meninggal. Namun kali ini, sunyinya terasa berbeda. Bukan karena kehilangan orang yang pergi untuk selamanya, tetapi karena kehilangan rasa yang tak bisa dimiliki sepenuhnya. Anissa mulai mengisi hari-harinya dengan rutinitas baru. Ia kembali aktif di yayasan sosial, yang dulu pernah ia kelola bersama almarhum suaminya. Ia mengajar anak-anak di rumah baca kecil di kampung dekat perumahannya. Ia berkebun, memasak, dan sesekali duduk diam di taman belakang, tempat tubuhnya pernah menyatu dengan lelaki muda, yang kini tinggal dalam bayang-bayang. Setiap sudut rumah menyimpan jejak, tapi tak satu pun yang ia hapus. Ia memilih hidup berdampingan dengan kenangan, bukan untuk membangkitkannya, tapi untuk memahami betapa dalam luka bisa mengajari seseorang tentang batas dan kehilangan. Di Jakarta, Rendra hidup dalam rumah tangga yang dingin. Larasati memilih tidak bercerai, tapi sejak kejadian itu, hatinya seperti kaca bening yang sudah retak. Ia menjalankan perannya sebagai istri dengan kehati-hatian, dan batasan yang nyaris tak terlihat, tapi terasa. Rendra memahaminya, dan tak pernah memaksa. Ia sadar, sesuatu dalam dirinya sudah mati sejak hari itu, yaitu rasa percaya. Tiap malam, saat Larasati tertidur, Rendra duduk sendirian di balkon apartemen mereka. Ia menatap lampu-lampu kota, dan mengingat aroma bunga Kamboja yang sering tersapu angin dari taman rumah Mahespati. Ia tak menyesal jatuh cinta pada Anissa. Tapi ia tahu, cinta tak selalu harus dimiliki. Suatu hari, sebuah surat datang ke rumah Mahespati. Anissa mengenali tulisan tangan di amplopnya. Perlahan, ia membukanya dan membaca. Untuk Anissa. Ada banyak malam ketika aku ingin menemuimu, hanya untuk memelukmu tanpa kata. Tapi aku tahu, pelukan itu akan menyulut bara yang tak bisa lagi padam. Aku masih mencintaimu. Tapi kali ini, cinta itu kubiarkan tetap hidup hanya dalam pikiranku. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena aku ingin menghormatinya. Terima kasih telah menghidupkanku kembali, meski hanya sesaat. Dan maaf karena tak bisa menjadi benar untukmu. Selamanya, Rendra. Anissa tersenyum tipis, menahan air mata yang perlahan menggenang. Ia mencium surat itu, lalu melipatnya rapi, menyimpannya di dalam kotak kecil bersama foto-foto lama, dan secari kain batik yang dulu pernah dipakai saat tubuhnya dipeluk Rendra, dalam malam penuh rahasia. Beberapa bulan kemudian, Larasati datang sendiri ke rumah. Rendra tak ikut. Mereka duduk di ruang tengah, minum teh bersama dalam keheningan yang lembut. "Mama, aku mau minta maaf," kata Larasati tiba-tiba. Anissa menoleh, kaget. "Kamu minta maaf? Untuk apa?" Larasati menatap ibunya, mata teduh tapi penuh luka yang telah mengering. "Untuk membuat Mama merasa harus menyembunyikan sesuatu yang seharusnya bisa Mama bicarakan. Seandainya aku bisa lebih dekat, lebih peka." Anissa menggeleng cepat. "Jangan Lara. Semua ini bukan salahmu." Larasati tersenyum. "Aku nggak tahu, apakah aku bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi aku tahu satu hal. Hidup ini terlalu singkat, untuk terus membawa luka yang sama." Mereka saling menggenggam tangan. Tak ada kata yang bisa menyelesaikan semua, tapi ada jeda yang cukup untuk memberi ruang bagi penyembuhan. Di penghujung senja, Anissa duduk di beranda, ditemani angin yang berembus lembut dari arah barat. Di tangannya, sebuah buku terbuka, halaman kosong yang siap ditulisi bab baru kehidupannya. Ia tahu,
kisah cinta terlarangnya dengan Rendra menantunya tidak akan pernah bisa diceritakan pada dunia. Tapi ia juga tahu, cinta itu nyata, hidup, dan telah meninggalkan jejak yang abadi. Mungkin cinta mereka memang terlarang. Tapi di dalam sunyi, dalam diam, dalam doa yang tak pernah ia ucapkan lantang, Anissa menyimpan bara itu. Bukan untuk membakar, tapi untuk menghangatkan hatinya yang dingin, setelah kepergian suaminya Rangga Mahespati. Tamat.